Halo guys, apa kabar? Semoga kalian lagi baik-baik aja ya. Jadi gini, gue beberapa hari ini lagi mikir, dunia tuh berubah cepet banget. Apa yang kemarin dibilang keren, sekarang udah biasa. Apa yang sekarang kita pakai, 2-3 tahun lagi mungkin udah beda lagi. Nah, karena kita udah mulai masuk ke era yang makin digital dan serba AI, gue pengen sharing nih tentang 5 skill atau kemampuan yang menurut gue dan juga menurut banyak riset akan jadi kunci banget buat kita di tahun 2026 nanti. Bukan cuma buat karir, tapi buat survive dan tetap relevan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dan ini mungkin udah sering kalian dengar tapi gue tekankan lagi, adalah kecerdasan buatan atau AI literacy. Ini bukan berarti lu harus jadi programmer AI yang jago banget, enggak. AI literacy itu lebih ke pemahaman. Gimana caranya lu berinteraksi dengan AI, ngerti batasannya, tahu cara ngasih perintah, prompt yang tepat, dan bisa ngevaluasi hasilnya. Ini kayak punya asisten super pinter, tapi kalau lu nggak tahu cara ngomong yang benar sama dia, ya hasilnya nggak maksimal. Menurut laporan dari LinkedIn sampai World Economic Forum, kemampuan buat kolaborasi sama AI ini bakal jadi hal yang sangat dasar, kayak bisa pakai Microsoft Office dulu. Jadi mulai sekarang, coba deh explore tools AI, dari yang buat nulis, bikin gambar, sampai analisis data. Jangan takut, anggap aja lagi ngejelasin sesuatu ke teman baru yang super pinter, tapi kadang agak literal. Kedua, critical thinking dan problem framing. Di tengah banjirnya informasi dan data, kemampuan buat ngefilter, ngeanalisis, dan nentuin apa masalah sebenarnya itu jadi langka dan berharga banget. Banyak banget job yang nanti akan butuh orang yang bisa nanya, ini masalahnya beneran di X atau akarnya justru di Y. AI bisa kasih data, tapi nentuin pertanyaan yang tepat, menyusun argumen yang logis, dan ngejawab soal so what atau lalu kenapa, itu tetap domain manusia. Riset dari lembaga seperti Pew Research Center menunjukkan bahwa di tengah otomasi, skill kognitif tingkat tinggi kayak gini justru makin dicari. Nah, yang ketiga, itu adaptability dan continuous learning. Gue singkat aja ya, mental lulus sekolah terus beres itu udah usang. Sekarang zamannya belajar seumur hidup. Bukan cuma belajar hal baru, tapi juga punya kelenturan mental buat beradaptasi sama perubahan role, tools, bahkan karir. Dunia kerja bakal lebih dinamis. Mungkin lu hari ini kerja di marketing, 2 tahun lagi proyeknya udah kolaborasi sama tim data science. Orang yang bisa cepat belajar dan gak kaku, itu yang bakal terus melesat. Ini kayak punya mental software yang gampang diupdate. Keempat, creativity and original ideation. Wait, bukannya AI juga bisa kreatif? Bisa, tapi kreativitas manusia itu lain. AI nyomot dan kombinin dari data yang udah ada. Kreativitas manusia itu datang dari pengalaman personal, emosi, koneksi ide-ide yang gak terduga, dan dorongan buat bikin sesuatu yang benar-benar baru atau menyelesaikan masalah dengan cara yang unik. Menurut laporan World Economic Forum, kreativitas tetap masuk top 3 skill yang dibutuhkan. Jadi apapun bidang lu, asah sisi kreatif itu. Nulis, bikin podcast, desain, nyari solusi unik buat masalah di kantor, itu semua latihan. Yang kelima dan gak kalah penting, komunikasi dan kolaborasi empatik. Di dunia yang makin digital, kemampuan buat nyambung secara manusiawi justru makin berharga. Ini tentang bisa menjelaskan hal kompleks dengan sederhana, bisa bekerja dalam tim yang beragam, baik secara budaya maupun latar belakang, dan punya emotional intelligence buat baca situasi. Teknologi itu alat, tapi bisnis dan masyarakat tetap dijalankan oleh dan untuk manusia. Banyak riset termasuk dari Harvard Business Review nyebutin bahwa skill kayak komunikasi dan empati itu susah diotomasi dan jadi pembeda utama. Jadi gimana guys? Kesimpulannya, masa depan gak cuma tentang teknologi teknis doang, tapi tentang kombinasi. Pinter ngomong sama mesin, AI literacy, pinter mikir jernih, critical thinking, punya mental fleksibel, adaptability, pinter ciptain hal baru, creativity, dan pinter ngomong serta bekerja sama sama manusia, komunikasi empatik. 5 kemampuan ini tuh saling terkait. Kreativitas lu akan makin keren kalau didukung sama AI. Critical thinking lu akan makin tajam kalau dikombinasikan sama kemampuan belajar terus-terusan. Intinya, kita harus jadi T-shaped person. Punya kedalaman di satu bidang, tapi juga punya kelebaran pemahaman dan skill di area-area lain yang gue sebutin tadi. Gak perlu panik dan harus kuasain semuanya dalam semalam. Mulai aja dari satu hal yang paling menarik buat lu atau yang paling relate sama aktivitas lu sekarang. Coba pelan-pelan. Yang penting mindsetnya berubah.
Dari aku udah bisa apa, jadi aku mau belajar apa lagi nih. Oke guys, semoga sharing gue ini bermanfaat ya. Jadi skill apa yang paling pengen kalian dalamin dulu? Share di pikiran kalian. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.